Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada malam hari ini kita masuk bab yang baru setelah selesai di pekan lalu, sholat Id. Sekarang kita akan bahas sholat istisqa. Kata beliau rahimahullah, bab sholatil istisqa. Bab sholat al-istisqa. Al-istisqa artinya tolak ruqyah, meminta hujan. Meminta hujan. Di sini penulis Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah akan menyebutkan kepada kita beberapa hadis terkait dengan fikih salat istisqa. Walaupun di daerah kita ini jarang dilakukan karena hujan cukup. Alhamdulillah. Cuman di daerah-daerah lain kadang mereka tiap tahun sholat istisqa karena jarangnya hujan turun, lamanya musim kering. Maka agama kita adalah agama yang sempurna, yang telah mengatur segalanya, telah mensyariatkan apa saja yang bermanfaat untuk maslahat kita umat manusia. Kita akan baca hadis-hadis yang belum sampaikan dan kita akan ambil fikih dari apa yang belum sebutkan. Kata beliau rahimahullah di hadis 496, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an mutabaddilan mutakhashi'an mutarassilan mutadarri'an. Ini sifat keluar ke salat istisqa. Fasalla rak'ataini kama yusalli fil 'id lam yaktub khutbatakum hadhihi rawahu al-khamsatu wa sahahahu Tirmidzi wa Abu Awana wa Ibnu Hibban. Kata beliau dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan, mutawadhi'an, dalam keadaan belum merendah. Ini yang dinampakkan karena kita butuh hujan. Sunnah kita keluar sholat istisqa dalam keadaan tawadhu, menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutabaddilan, berpenampilan sederhana. Jadi tidak boleh kita keluar sholat istisqa seperti sholat Id. Kalau sholat Id disunahkan memakai pakaian yang bagus, pakaian yang bersih, memakai wangi-wangian. Itu sholat Id. Tapi sholat istisqa berpakaian-pakaian sederhana. Mutakhashi'an,
khusyuk, penuh dengan renungan dan pendalaman, keluar khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mutarassilan mutadarrian, keluar dalam keadaan berjalan biasa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari perbuatan Nabi, semua ini sunnah. Ketika kita keluar melakukan sholat istisqa, ini dari sisi penampilan. Dari sisi penampilan kita disunnahkan seperti yang disebutkan ini. Tawadhu, sederhana, khusyuk, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian shalla raka'ataini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Nanti kita akan jelaskan bersama hadis yang kedua sifatnya bagaimana, cara pelaksanaannya. Kata beliau seperti salat Id. Di sini diisyaratkan berarti salat istisqa itu sama dengan salat Id yang kita sudah jelaskan. 2 rakaat. Di rakaat pertama setelah takbiratul ihram ada 7 takbir. Di rakaat kedua setelah takbir perpindahan dari sujud ke berdiri bertakbir 5 kali takbir. Dan nanti kita akan bahas sebentar bahwa ada juga ulama yang berpendapat lain dari cara sholat istisqa. Jadi belum sholat 2 rakaat seperti sholat Id, tapi belum tidak berkhutbah seperti khutbah kalian ini. Jadi Nabi tidak berkhutbah. Apa yang beliau lakukan? Sebentar di hadis yang kedua, beliau berdoa, mengangkat tangannya kepada Allah. Kita baca hadis kedua supaya sempurna. Yang beliau sebutkan wa an Aisyah. Kata beliau sini tadi hadisnya riwayat Imam 5. Maksudnya Imam 5 adalah Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Awana serta Ibnu Hibban. Hadis ini dari sisi sanad para ulama rahimahumullah taala sedikit membicarakan berbeda pendapat sahih atau dhaifnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Awana dan Ibnu Hibban. Di sana juga ada ulama yang mendhaifkannya karena di dalam ada rawi yang bernama Hisham ibn Ishaq. Dia majhul dan bapaknya tidak mendengar dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan Abu Hatim menegaskan Ishaq ibn Abdullah an Ibn Abbas mursal. Hadis ini diriwayatkan langsung oleh tabi'in secara mursal. Intinya sanadnya diperselisihkan. Ada yang menyatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Dan lebih banyak yang mendhaifkan daripada yang mensahihkan hadis yang pertama ini. Lebih banyak yang mendhaifkan daripada yang mensahihkannya. Dan itu yang benar insyaallah dia dhaif. Adapun kandungannya nanti kita akan baca hadis-hadis berikutnya sebagai pendukungnya. Adapun sanadnya dia adalah hadis yang dhaif. Kita baca lagi hadis kedua. Kata beliau Aisyah. Ini cukup panjang karena menceritakan dari awal Nabi sallallahu alaihi wasallam
kenapa beliau keluar sholat istisqa. Kata beliau Aisyah radhiyallahu taala anha qalat syakan nasu ila Rasulillahi kuhrutul matar fa amara bi mimbarin fa wudi'a lahu bil musalla. Ini lebih lengkap. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, orang-orang mengadukan kepada Rasulullah kuhut al-matar, tidak adanya hujan yang turun. Tidak adanya hujan yang turun. Maka fa'amara bi mimbarin, maka Nabi memerintahkan untuk membuat mimbar, meletakkan mimbar di musola, di lapangan. Musola di sini lapangan. Wa wa'adan nas yauman yakhrujuna fi. Maka beliau pun berjanji dengan orang-orang para sahabat suatu hari yang beliau sudah tentukan, beliau keluar pada fa kharaja hina bada haji musyams. Maka datanglah waktunya, beliau waktu itu keluar pas matahari sudah naik. Dari sini nanti kita bisa mengambil faedah bahwa sholat sampai di sini, sholat istisqa itu dilakukan jika dibutuhkan. Kalau kemarau panjang, iya. Kemudian faedah kedua, sunnah dilakukan di lapangan. Itu faedah kedua. Dan sunnah keluarnya itu seperti waktu Id. Ketika matahari sudah mulai naik. Maka ada alal mimbar. Maka Nabi naik mimbar. Beliau duduk di atas mimbar. Beliau duduk di atas mimbar. Fakabbara wa hamidallah. Seperti biasa. Beliau bertakbir, memuji Allah. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau berkata, sebelum kita lanjut dan ada faedahnya. Di sini beliau duduk di atas mimbar, duduk. Beda di Id, khutbahnya berdiri. Di sini beliau duduk dan berkata, innakum syakautum jadaba diyarikum. Sungguh kalian mengadukan kepadaku akan keringnya daerah kalian. Wa qad amarakumullahu an tad'u. Dan Allah telah memerintahkan kepada kalian sebenarnya untuk langsung berdoa saja, tidak perlu mengadu kepada Rasulullah. Karena kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, saya akan mengabulkan. Jadi Nabi ingatkan, Allah telah memerintahkan kalian untuk langsung berdoa. Wa wa'adakum ayyastajiba lakum. Dan Allah menjanjikan kepada kalian untuk mengabulkan. Ini catatan penting dari Nabi kita Muhammad SAW. Artinya kalau kita susah, kita butuh, kita percaya langsung berdoa saja kepada Allah. Sebagian orang dia tidak berdoa, dia selalu titip doanya kepada orang. Ustaz, Syekh, doakan saya. Kalau dia lihat orang selalu langsung doakan saya, enggak. Nabi katakan Allah telah perintah kalian untuk berdoa dan Allah janjikan Allah akan mengabulkan kalian. Jadi jangan takut berdoa. Langsung saja. Kalau berbicara, tapi saya ini banyak dosa, banyak ini. Semua orang tidak ada yang tidak berdosa. Biar Ustaz. Biar orang paling soleh sekalipun, pasti ada dosanya. Karena tidak ada yang dijaga, dijamin, dijaga dari dosa, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Adapun umatnya,
tidak ada sama sekali yang dijamin bahwa dia tidak akan pernah berdosa. Tidak ada. Iya. Jadi kita langsung saja berdoa. Ini bagus, alhamdulillah, walaupun boleh. Kan para sahabat datang kepada Nabi meminta untuk didoakan. Boleh, tapi Nabi ingatkan. Nabi ingatkan, karena bahaya ini nanti. Ya, bahaya nanti. Kalau kita hanya bersandar untuk berdoa, untuk menitipkan doa kepada orang, berarti kita tidak akan melakukan ibadah doa kepada Allah. Padahal doa itu ibadah. Kata Nabi, ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah. Ada yang minimal. Kita angkat tangan kepada Allah, kita beribadah. Kita beribadah. Walaupun mungkin tidak ada kebutuhan, kita berdoa saja. Karena itu ibadah. Apalagi ada kebutuhan. Ini bagus sekali ini. Wa qad amarakumullahu an tad'uhu wa wa'adakum ay yastajiba lakum. Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa kepadanya dan dia berjanji untuk mengabulkan permintaan kalian. Ini catatan penting dari Nabi kita Muhammad SAW. Seakan-akan kita tentunya mendengarnya di hari ini bahwa kita disuruh ternyata berdoa langsung. Berdoa langsung. Tidak sunnah kita menitip doa kepada orang lain. Hanya boleh. Boleh kita meminta didoakan. Tidak sunnah. Sebagian orang kadang berluas-luas. Dia lagi safar, umumkan di Facebook. Saya lagi safar, siapa mau titip doa? Memangnya sunnah selalu meminta titip doa. Seakan-akan dia minta setia dirinya kalau dia adalah orang yang paling dikabulkan doanya. Itu kesalahan. Itu kebiasaan tidak bagus. Dari orang-orang yang kurang ilmu. Boleh, tidak ada masalah. Tapi kita umumkan di status, di Facebook. Seakan-akan kita orang dijamin dikabulkan doanya. Itu tidak dibiasakan oleh salaf. Lihat ini Nabi. Datang orang mengadu kepada beliau. Tidak ada hujan. Ia belum penuhi. Belum keluar untuk sholat istisqa, minta hujan, berdoa. Tapi belum ingatkan dulu supaya tidak dijadikan sebagai kebiasaan minta doa kepada orang lain. Belum ingatkan. Allah telah memerintahkan kalian untuk berdoa langsung kepadanya. Dan Allah telah berjanji akan mengabulkan kalian. Artinya sebenarnya langsung saja. Percayalah bahwa Allah pasti akan mengabulkan permintaan. Ini yang belum ingatkan. Kemudian belum berkata. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya belum sekarang mulailah berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat pertama dalam surah Al-Fatihah ini bagus kita memulai doa dengannya karena terdapat pujian kepada Allah, pembesaran kepadanya. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, Ar-Rahman Ar-Rahim, karena kita minta hujan. Cocok dua nama ini, yang Maha Rahmat lagi Maha Rahim, penyayang lagi pengasih. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari kebangkitan. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia melakukan apa yang dikehendaki. Karena hujan turun, hujan tidak turun, itu semua adalah ketentuan Allah. Itu semua adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya belum berkata la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha melakukan apa yang Dia inginkan. Allahumma antallah la ilaha illa ant. Ya Allah, Engkaulah sembahan. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Antal goni, Engkau Maha Kaya.
Wa nahnul fuqara, kami sangat butuh. Anzil alainal ghaib. Jadi setelah pujian tadi itu baru minta. Inilah sunnahnya dalam berdoa. Jangan berdoa langsung minta. Jangan. Puji dulu Allah, sanjung dulu Allah. Itu sunnahnya dalam berdoa. Lihat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam minta hujannya setelah belum memuji Allah. Setelah belum memuji Allah. Dengan pujian yang baik. Mulai dengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta la anta Allah. La ilaha illa antal ghani nahnul fuqara. Anzil alainal ghaib. Sini baru minta. Turunkanlah kepada kami hujan. Waj'al ma anzalta alaina quwwatan wa balaghon ilahin. Dan jadikanlah apa yang kau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan bekal kami sampai waktu yang telah ditetapkan. Masya Allah. Jadi bukan hanya meminta hujan, tapi meminta hujan yang berberkah. Summa rafa'a yadayhi. Jadi belum terus berdoa, belum mengangkat kedua tangan. Ini sunnahnya dalam berdoa. Kita angkat tangan. Falam yazal hatta ru'ya bayadu ibtoy. Maka terus belum meminta berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Sampai belum tinggi angkat tangannya dan kelihatan putih ketiak belum. Putih ketiak belum. Kenapa bisa? Karena Nabi SAW keluar hanya bersarung dan berridha. Itu kebanyakan pakaian Nabi SAW. Dan kebanyakan juga pakaian sahabat begitu dulu. Sarung sama ridha, selendang. Itu yang kita biasa kalau pakai umroh atau lihat orang yang umroh. Itu kebanyakan pakaian orang dulu. Bersarung dan ridha. Iya, dan ridha. Jarang pakaian berjahit, tapi ada. Iya, sudah ada dulu orang yang jahit pakaian. Makanya kelihatan putih ketiak belum. Ketika belum berdoa. Summa hawwala ilan nas dhahra. Tadinya kan menghadap ke orang. Maka belum pun berbalik menghadap ke kiblat dan membelakangi orang. Berdoa. Di sini juga menunjukkan sunnahnya berdoa itu menghadap kiblat. Sunnah, tidak wajib. Boleh kita berdoa menghadap apapun. Boleh. Seperti Nabi tadi awal doa menghadap ke depan, membelakangi kiblat. Tapi di tengah doa belum berbalik, belum menghadap ke kiblat dan membelakangi manusia, para sahabat. Wa qala barida'a, masya Allah, dan belum membalik ridanya. Ini namanya tafakur. Jadi belum balik ridanya. Ada yang mengatakan belum balik yang kanan ke kiri, yang kiri di kanan. Ada juga belum mengatakan dibalik, maksudnya yang tadi di punggung ini dia balik bagian luarnya menjadi bagian dalam. Ini namanya tafaul, berprasangka baik. Semoga dengan kita membalik ridha itu, maka akan Allah balik keadaan. Allah balik keadaan. Kata Nabi SAW, ini beda dengan tatoyur ya. Kalau tatoyur melihat sesuatu menganggap siang, nasib dengan sesuatu. Iya. Kalau ini membalik dengan harapan bersangka baik kepada Allah. Bersangka baik kepada Allah. Belum balik ridanya. Waharafiul yadai, dan belum terus mengangkat kedua tangannya. Summa aqbala 'alan nas, setelah itu belum menghadap kembali ke manusia. Wa nazal, dan belum turun dari mimbar. Fa shalla rak'atain, belum salat 2 rakaat.
Ini menunjukkan bahwa berdoa dulu baru sholat. Berdoa dulu baru sholat. Belum sholat 2 rakaat. Fa'ansya'a kata Aisyah, fa'ansya'allahu ta'ala sahabatan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan awan. Terkabul doa. Faro'adat wa barok. Maka tiba-tiba petir dan ada kilat. Tsumma amtarat. Kemudian turunlah hujan. Ini rawah Abu Dawud wa qala gharibun wa isnaduhu jayyid. Riwayat Imam Abu Dawud dan beliau berkata hadits gharib dan sanadnya bagus dan memang hadits ini hasan sahih. Ini lebih lengkap dan lebih sahih daripada yang tadi. Hadits tadi kita tinggalkan karena untuk ini lebih lengkap kejadiannya dan sholatnya serta doanya. Ini mencukupi tadi. Hadis yang belum sebutkan ini mencukupi hadis yang pertama. Dan tentunya kita sudah pahami bersama bagaimana yang Nabi SAW katakan. Wa qissatut tahwil belum tambahkan di nomor 497-8. Wa qissatut tahwil fi sahih. Sebenarnya kisah Nabi membalik ridanya itu berada dalam sahih. Maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Iya, dan bahkan ada tambahan jahara fihima bil qiraah. Nabi ketika sholat istisqa belum sholat jahar. Seperti itu. Sholat jahar. Fatawajjaha ilal qiblah. Kemudian min hadithi Abdullah bin Zaid babihi fatawajjaha ilal qiblah yad'u. Maka walaupun menghadap ke kiblat dan berdoa, tsumma shalla rak'ataini jahara fihima bil qiraah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berdoa sholat 2 rakaat dan menjaharkan bacaannya. Walid Daruqutni min mursal Abi Ja'far al-Baqiri wa hawwala ridaahu li tahawwal al-qahr. Masya Allah. Dalam riwayat Imam Daruqutni dari mursalnya Abu Ja'far al-Baqiri belum membalik ridanya agar supaya dengan harapan Allah membalik kering menjadi hujan. Ini hadis menyempurnakan tadi apa yang disebutkan di atas. Cuman belum disyaratkan ternyata asal hadis Aisyah itu ada juga dalam Bukhari Muslim. Cuman dari sahabat lain. Sahabat Abdullah ibn Zaid. Sahabat Abdullah ibn Zaid. Bahkan terdapat tambahan Nabi sholat jahar. Nabi sholat jahar. Ya. Cuman di sini yang kurangnya dan ada di hadis yang dhaif tadi, ucapan sholat seperti sholat id. Jadi dalam hadis dhaif tadi, hadis Aisyah yang dhaif, sholat seperti sholat id. Sementara di hadis yang sahih ini tidak ada kata itu. Makanya para ulama berselisih pendapat tentang cara sholat istisqa. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah belum berpendapat sholat seperti sholat id. Persis. Berdalil dengan hadis tadi yang pertama. Sementara mayoritas ulama mereka berpendapat sholat seperti sholat sunnah yang lain. 2 rakaat tidak sama dengan id. Kenapa mayoritas tidak sependapat dengan Imam Syafi'i? Karena menurut mereka hadisnya dhaif.
Hadis yang menyatakan tadi sholat seperti sholat id dhaif. Sementara hadis yang sahih tidak ada keterangan seperti itu. Tidak ada keterangan seperti itu. Kalau kita melihat pendalilan, maka dalil mayoritas lebih kuat daripada dalil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini yang mereka katakan. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala belum memiliki pendapat kedua. Dan itu lebih terkenal dari beliau, bahwa sholat istisqa sama dengan sholat sunnah yang lain. Tidak seperti sholat itu. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Iya. Ini adalah pendapat lebih kuat karena zahir hadits Aisyah, demikian pula hadits Abdullah ibnu Zaid yang kita sebutkan tadi. Terus tadi yang sedikit yang kita nak singgung dari apa yang tadi dilihat dari hadis, sholat istisqa itu tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Karena kita lihat hadits Aisyah, beliau menjarakan sholat istisqa-nya Nabi dari Allah. Orang mengandung musim kering, belum keluar suruh buat mimbar, belum keluar duduk memuji Allah dan mengatakan kepada orang-orang bahwa kalian telah mengeluh kepadaku. Kemudian Nabi berdoa, memuji Allah, berdoa menghadap kiblat. Kemudian turun dari mimbar, sholat 2 rakaat. Tidak ada penukilan adat dan tidak ada penukilan iqamah. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa dalam sholat istisqa tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tanpa ada perselisihan. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wala yusannu laha adzanun wala iqamah wala na'lamu fihi khilaf. Tidak disunnahkan ketika sholat istisqa adzan, tidak pula iqamah, dan kami tidak mengetahui ada perselisihan dalam masalah. Kami tidak mengetahui ada perselisihan dalam masalah itu. Ini juga yang dinukil oleh Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala, bahwa sepakat sholat istisqa tanpa adzan, tanpa iqamah. Bahkan tidak sunnah menyatakan as-sholatu jami'ah, seperti sholat gerhana. Sholat gerhana, kalau terjadi gerhana, sunnah menyatakan as-sholatu jami'ah, untuk memanggil orang sholat. Untuk memanggil orang sholat. Adapun sholat istisqa tidak ada penukilan itu. Tidak ada penukilan hal tersebut. Bahkan yang ada, Nabi berjanji dengan para sahabat untuk keluar di hari itu. Itu yang dilakukan. Wallahu a'lam. Kemudian tadi sudah disinggung masalah jahar qiraah, menjaharkan bacaan. Ini tidak ada silang pendapat. Bahwa ketika kita melakukan sholat istisqa, sunnah dijaharkan. Sunnah untuk dijaharkan dan dilakukan sholat 2 rakaat. Ini tanpa ada silang pendapat, insyaallah ta'ala bacaannya dijaharkan. Iya. Ini selesai, kemudian berikutnya nanti insyaallah boleh juga meminta hujan
tanpa sholat. Karena ada dua cara meminta hujan kepada Allah. Bisa seperti tadi, bisa juga nanti seperti akan datang bersama kita insya Allah. Kita akan baca nanti hadis ke-500 insya Allah di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, boleh diajukan. Ini ada pertanyaan di kertas, 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya pernah dengar ada ustadz pernah mengatakan ketika ada seorang merokok dan makan bawang, para malaikat itu menjauh, kecuali malaikat raqib dan atid yang tidak pernah menjauh. Tapi apakah ketika orang berhubungan intim dia tetap ada? Iya, Masya Allah. Kita takut dilihat. Ya, tetap ada, tidak pernah terpisah. Dia selalu mengawasi. Dia selalu mengawasi kita dan mencatat apapun yang kita lakukan. Kemudian nanti dia lapor kepada Allah, maka Allah lah yang hapus apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki. Jadi semua dia catat, maka semua diawasi. Semua dia awasi. Kemudian pertanyaan kedua, sebelum Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di bumi, apakah dunia itu sudah diciptakan? Apakah dunia itu sudah diciptakan kepada Allah, bukan kepada ya, oleh? Apakah bumi itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Yang duluan diciptakan bumi, langit dan bumi. Langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi setelah sebelumnya ditentukan takdir seluruhnya. Jarak antara penciptaan langit dan bumi dan penentuan takdir semuanya yang akan terjadi di alam bawah atau atas sampai hari kiamat itu 50.000 tahun. Karena yang pertama Allah ciptakan pena. Kemudian Allah memerintahkan untuk menulis apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat. 50.000 tahun kemudian Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari. Tadi itu penetapan takdir kata Nabi. Iya. Kata Nabi, awwalu ma khalaqallahu al-qalama. Awal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pena. Kemudian Allah perintahkan untuk menulis segala sesuatu. Takdir. Di hadis lain dikatakan qabla an khalaqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Itu terjadi penentuan takdir itu bahwa nanti akan diciptakan langit dan bumi dan semuanya termasuk kita. Allah menentukan itu takdir sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bumi sudah diciptakan sebelum adanya Adam turun ke bumi. Sebelum Adam, jauh sebelum adanya Adam turun ke bumi. Apakah boleh kalau kuburan itu sudah terisi, lalu kita isi lagi yang baru? Boleh, kalau memang dibutuhkan. Dan mayat yang dibawa itu sudah
jadi tanah, dan itu tentunya diketahui oleh orang yang ahli, yang biasa menggali kubur. Berdasarkan penelitian mereka, sekian tahun sudah tidak ada lagi. Boleh diisi kalau dibutuhkan. Sudah tidak ada lagi tanah kuburan misalnya, sudah sempit daerah, maka boleh dikuburkan lagi di kuburan yang sudah lama diisi. Wallahu a'lam. Apa hukum mengambil fee kepada orang yang diberi proyek dan hukum si penerima proyek, Ustaz? Kalau kita memang kerjaannya seperti itu, tidak boleh kita ambil. Kalau kita diberi, tidak boleh kita makan. Kita kasih ke orang miskin. Kita kasih ke orang miskin. Kalau memang pekerjaan tak itu. Kita memang di pemerintah misalnya. Memang kerja tak adalah mengatur proyek dan menyetujui. Maka kalau kita dikasih, maka kita kasih kepada orang miskin. Kita kasih kepada orang miskin. Tapi kalau kita bukan pekerjaannya itu, kita adalah hanya orang ketiga sebagai pengurus. Kita bukan pekerjaannya. Kemudian kita dikasih sebagai jasa mengurus, dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan. Antum diundang. Apa pengaruhnya kalau kita tidak datang? Membolehkan hadir. Tunggu, tidak jadi minum saya itu. Maksudnya ada yang menukil ijma boleh menikah dalam keadaan hamil. Dia bilang ijma ulama. Ulama siapa? Kayak aneh. Karena tidak ada yang berpendapat bolehnya menikah dalam keadaan hamil kecuali Abu Hanifah. Masa ijma? Jadi ulama siapa itu? Ustadz kita. Saya tanya, ustadz kita. Bukan dari salam. Di mana belajar? Masa? Aneh itu. Nanti akhirnya bermudahan orang. Akhirnya orang tidak apa dicolok duluan. Bahaya konsletnya itu. Tidak mungkin Pak, masalahnya tidak ada ulama yang membolehkan untuk menikah dalam keadaan ada kandungan. Coba bayangkan Pak, orang yang diceraikan kapan boleh menikah? Dah 3 kali haid. Karena kalau 3 kali haid pasti perutnya kosong, tidak ada istrinya. Orang ditinggal mati. Orang yang tinggal mati, boleh dia menikah setelah 4 bulan 10 hari. Boleh menerima lamaran. Tapi ini ketentuannya, kalau dia lagi dalam keadaan tidak hamil. Kalau dia dalam keadaan hamil, maka melahirkan, baru boleh menikah. Itu yang disepakati. Makanya ada seorang perempuan di masa Nabi, dia ditinggal, meninggal suaminya dan langsung melahirkan setelahnya. Nabi mengatakan boleh dia menikah. Baiklah, tidak perlu tunggu 4 bulan 10 hari. Karena sudah melahirkan, kebetulan hamil. Ini menunjukkan apa, Pak? Ini yang disepakati. Jadi kalau ada orang yang tinggal cerai dalam keadaan hamil,
ada orang ditinggal mati dalam keadaan hamil, dia masa bolehnya menikah, melahirkan, itu disepakati. Aneh itu. Hanya Abu Hanifah, Pak, yang menyatakan boleh. Dan memang Abu Hanifah bermudahan dalam masalah itu. Pendapat Dono tidak dianggap menyelisih Quran. Menyelisih Quran itu. Menyelisih hadis Nabi SAW. Kalau begitu apa gunanya Nabi suruh haid 3 kali? Terus apa gunanya Nabi membolehkan menikah perempuan itu as-subai'ah yang melahirkan setelah suaminya meninggal, boleh menikah? Itu semuanya perutnya kosong baru boleh. Aneh itu, Pak. Saya tidak yakin kalau itu ustadz dari kita. Salaf menurut kita. Aneh itu, Pak. Coba kita tanya ustadz dulu. Tanya ke ustadz dulu. Dah, siapa tahu saya yang tidak tahu. Tapi menurut saya baca itu. Alhamdulillah, kalau saya bahas pernah di syarat pernikahan seperti itu. Tapi siapa tahu Pak, saya yang bodoh. Saya yang tidak tahu. Tapi masalahnya saya kaget saja karena menukil kesepakatan. Itu kan terlalu berani. Ketika ada orang menukil kesepakatan boleh menikah saat hamil, itu masalah. Apa dalilnya begitu? Kalau saya enggak, untuk sekarang saya yakin bahwa tidak ada yang membolehkan. Wallahu alam. Kadang orang sekarang suka yang aneh-aneh, suka berpendapat yang ganjil-ganjil. Kita kan pernah dengar sekarang ada lagi orang bilang kalau tidak ada rasa takut boleh safar tanpa mahram. Itu kan aneh. Itu tidak ada berpendapat kecuali lemah sekali. Cuman dia pakai pendapat lemah untuk memudahkan orang supaya safar tanpa mahram. Kan aneh. Terus juga termasuk keanehan juga ada juga yang berpendapat lain yaitu bolehnya nikah tanpa wali. Itu juga. Itu pendapat-pendapat aneh. Itu kan menyelisih dalil. Kalau nikah tanpa wali jelas. La nikah illa bi wali. Tidak ada nikah tak kecuali dengan wali. Tapi di sana ada pendapat aneh. Kalau janda katanya boleh. Tidak ada dalil yang membedakan antara janda sama gadis. Tapi begitulah orang-orang ya tidak tahu gimana. Mungkin dia suka sekali nih sama jandanya. Kadang hawa nafsu, kadang membuat kita cari pendapat yang lemah sekalipun. Yang penting ada yang berpendapat. Kadang begitu hawa nafsu. Sama dengan pembicaraan yang viral kapan itu bahwa musik itu halal. Biasanya dia pakai imam 4. Biasanya tiba-tiba karena dia mau menyatakan musik halal, dia cari pendapat yang ganjil. Pendapat yang aneh. Begitulah orang. Orang itu cari bagaimana supaya pendapatnya ada yang mendukung. Itu kan tidak bagus begitu. Tidak. Alhamdulillah. Iya. Ada lagi? Boleh kalau tidak ada mensolatinya. Itu ketentuannya sholat goib. Kalau tidak ada yang mensolatinya di sana, maka boleh kita sholat goib. Kalau ada yang mensolatinya, tidak perlu kita sholat goib. Karena sholat jenazah fardu kifayah. Kita mungkin paham fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mensolatinya, gugur dosa dari yang lain. Seperti itu.
Para ulama rahimahullah ta'ala, mereka membicarakan itu sholat siang, Pak ya. Kalau sholat malam, semua mereka mengatakan sholat laili matna-matna. Sholat malam itu sholat sunnahnya itu dua-dua. Cuma sholat siang boleh nggak langsung 4? Sebagian ulama mengatakan bahwa kita ikutkan sholat sunnah seperti sholat malam, yaitu dua-dua. Dan ada mengatakan boleh dua-dua dan boleh juga langsung 4. Seperti masih ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita tunggu dan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.